Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Zahra Firdausi Nabila. Saya mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ustadzah Eri Sapti Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah singkat filsafat Yunani. Masyarakat Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan yang bersumber dari mitos ataupun cerita-cerita kuno, sehingga pemikiran secara logis tak berlaku pada masa itu. Yang berlaku hanya kebenaran yang bersumber dari mitos saja. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul ahli-ahli atau pemikir yang menentang adanya kepercayaan akan mitos-mitos. Mereka menuntut adanya pemecahan misteri mengenai sejarah perkembangan semesta ini dan jawabannya dapat diterima oleh akal. Keadaan itu berkembang dan mulai beralih dari gaya pemikiran atau kepercayaan akan mitos-mitos atau mitologi dengan munculnya faham atau pemikiran para ahli tersebut. Kemudian banyak bermunculan orang-orang yang mencoba untuk membuat konsep-konsep yang berdasarkan akal pikiran yang rasional. Maka dengan adanya keadaan tersebut muncullah peristiwa ajaib The Great Miracle yang artinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban di dunia. Periode Yunani kuno ini lazim disebut dengan filsafat alam. Karena di masa itu lahir beberapa pemikiran ilmu serta hasil pemikirannya yang menjadi acuan bangsa-bangsa lain, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafat atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan pada mitos. Selanjutnya adalah karakteristik pemikiran Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, perkembangan pada bidang ilmu masih terpengaruh dengan mitos-mitos, dan sama halnya dengan para ahli. Pemikiran mereka masih didominasi agama alam, yaitu pada masa Thales sekitar tahun 640 sampai 545 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatu adalah air, belum bersifat rasional. Argumen Thales masih dipengaruhi kepercayaan pada mitos Yunani. Demikian pula dengan Pythagoras sekitar tahun 572 sampai 500 sebelum Masehi, belum murni rasional. Ordonnya yang mengharamkan makan biji kacang menunjukkan bahwa ia masih dipengaruhi oleh mitos. Jadi dapat dikatakan bahwa agama alam bangsa Yunani masih dipengaruhi misteri yang membujuk pengikutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mitos bangsa Yunani bukanlah agama yang berkualitas tinggi. Secara umum dapat dikatakan para filosof pra-Sokrates berusaha membebaskan diri dari belenggu mitos dan agama asalnya. Pada awalnya, masyarakat Yunani sangat percaya terhadap mitos-mitos atau tahayul atau dongeng-dongeng. Tetapi lama-kelamaan mereka mampu keluar dari pengaruh mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbullah rasa ingin mengetahui rahasia alam itu, sehingga filosof alam berkembang untuk pertama kalinya.
Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting karena terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris yaitu pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Zaman ini berlangsung pada abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude main atau sikap menerima segala sesuatu begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasan pada masa Helenisme. Selanjutnya adalah para filosof Yunani beserta pemikirannya. Yang pertama adalah Thales. Thales lahir di Miletus pada tahun 625 sampai 546 sebelum Masehi. Ia diberi gelar sebagai Bapak Filsafat karena ia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Gelar itu diberikan kepada Thales karena ia mengajukan pertanyaan tentang apa sebenarnya bahan alam semesta ini. Hasil pemikiran Thales yang terkenal adalah berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam ialah air. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi dari alam semesta. Yang kedua adalah Pythagoras. Ia dilahirkan di Pulau Samos, Ionia, pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf yang juga seorang ahli ukur, namun lebih dikenal dengan penemuannya tentang ilmu ukur dan aritmatik. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Bilangan. Dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika, ia berhasil menyumbangkan teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan antara nada dengan panjang dawai. Yang ketiga adalah Socrates. Socrates adalah filsuf dari Athena sekitar tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dalam sejarah umat manusia, Socrates merupakan contoh istimewa selaku filsuf yang jujur dan berani. Socrates menciptakan metode ilmu kebidanan yang dikenal dengan Maikutika Telena, yaitu suatu metode dialektika untuk melahirkan kebenaran. Menurut Plato dan Aristoteles, ia adalah orang pertama yang memperkenalkan cara berpikir induktif dan membuat definisi universal. Cara berpikir ini kemudian dikenal sebagai metode Socrates. Yang keempat adalah Demokritus. Demokritus lahir di kota Abdera di pesisir Thrace di Yunani Utara pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus dikenal sebagai Bapak Atom karena jasanya yang telah memperkenalkan konsep atom. Akibat dari pemikirannya itu mengenai atom, maka lahirlah beberapa sifat yang terkandung dari pemikiran beliau. Yang kelima adalah Aristoteles. Aristoteles lahir di kota Stagira, kota di wilayah Kalkirice, Tracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato.
Belakangan, ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dan dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa di tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya, yang diberi nama Lyceum, yang dipimpin sampai tahun 323 sebelum Masehi. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Aristoteles memiliki 3 bidang pengajaran. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika adalah studi tentang being as being, ada sebagai ada, di mana yang dimaksud being ialah mencakup segala sesuatu dan di dalam ilmu pengetahuan mempelajari sesuatu hal yang memiliki karakteristik tertentu. Yang kedua adalah logika. Logika Aristoteles didasarkan atas silogisme atau susunan pikiran yang terdiri atas 3 pernyataan. Yang ketiga adalah biologi. Dalam bidang ini, Aristoteles melakukan observasi terhadap telur ayam sampai terbentuknya kepala ayam dan melakukan pemeriksaan anatomi badan hewan, di mana yang menjadi prioritas ialah aspek observasi. Yang keenam atau yang terakhir adalah Plato. Plato sekitar tahun 427 sebelum Masehi atau 347 sebelum Masehi, ia adalah murid dari Socrates atau guru dari Aristoteles. Filsuf yang pertama kali membangkitkan persoalan being atau hal ada dan mempertentangkan dengan becoming atau hal yang menjadi, di mana tujuannya ialah sebagai cara untuk mencari dasar kebenaran pengetahuan. Dan di samping itu, beliau juga disebut sebagai seseorang eksponen rasionalisme dan eksponen idealisme. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Barat. Yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno, sekitar tahun 4 juta sampai dengan 20.000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini disebut sebagai zaman batu. Sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini antara lain alat-alat dari batu, tulang-tulang hewan, sisa beberapa tanaman, gambar di gua-gua, tempat penguburan, kemudian tulang belulang manusia purba. Pada zaman ini, secara umum terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah zaman batu tua, yang berlangsung sekitar 4 juta sebelum Masehi sampai 20.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang, mengenal bercocok tanam dan berternak, dan dalam kehidupan sehari-hari didasari dengan pengamatan primitif. Yang kedua adalah zaman batu muda, yang berlangsung sekitar tahun 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 2.000 tahun sebelum Masehi, atau abad 100 sampai 20 sebelum Masehi. Di zaman ini telah berkembang kemampuan-kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan itu berupa tulisan atau dengan gambar atau simbol. Kemampuan membaca bermula dari bunyi atau suku kata tertentu. Dan kemampuan menghitung. Dalam zaman ini juga berkembang masalah perbintangan, matematika, dan hukum.
Kemudian yang ketiga adalah zaman logam. Zaman ini berlangsung dari abad 20 sebelum Masehi sampai abad 6 sebelum Masehi. Pada zaman ini, pemakaian logam sebagai peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Selanjutnya adalah zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno berlangsung pada abad 6 sebelum Masehi sampai sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani sudah tidak lagi mempercayai mitologi. Zaman ini tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, melainkan menggunakan sikap sesuatu yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan ini yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya adalah zaman pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, yang dimulai pada abad 6 Masehi sampai abad 14 Masehi. Maka tampillah para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Segala aktivitas keilmuan harus berdasarkan atau mendukung agama. Dengan kata lain, aktivitas ilmiah terikat erat dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilia Theologia atau abdi agama. Pada permulaan abad masih muncullah agama Kristen, yang merupakan salah satu penyebab perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Filsafat pada zaman pertengahan mengalami dua periode. Yang pertama adalah periode patristik. Patristik berasal dari kata Latin patris, yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami dua tahap, yaitu pemulaan agama Kristen. Setelah mengalami berbagai kesulitan, terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen menetapkan diri, keluar memperkuat gereja, dan kedalaman menetapkan dogma-dogma. Kemudian yang kedua adalah filsafat Agustinus. Filsafat Agustinus merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Ia melihat dogma-dogma sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua adalah periode skolastik, sekitar tahun 800 sampai 1500 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu periode skolastik awal abad ke-9 sampai dengan 12 Masehi ditandai oleh pembentukan metode-metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Yang tampak pada permulaan adalah persoalan tentang universalia. Yang kedua adalah periode puncak perkembangan skolastika, sekitar abad ke-13. Ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Puncak perkembangan pada masa Thomas Aquinas. Kemudian yang ketiga adalah periode skolastik, sekitar abad ke-14 sampai dengan 15. Ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme. Ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya suatu hal. Pengertian umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran yang objektif.
Tokoh-tokoh ilmuwan pada masa ini antara lain yang pertama adalah Nicolaus Copernicus sekitar tahun 1473 Masehi sampai 1543 Masehi adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom yang berkebangsaan Polandia. Ia mengembangkan teori heliosentris atau tata surya berpusat di matahari. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta atau geosentrisme. Yang kedua adalah Galileo Galilei sekitar tahun 1564 Masehi sampai 1642 Masehi adalah seorang astronom atau filsuf dan fisikawan. Keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop dengan 32 kali pembesaran dan berbagai observasi astronom. Dia adalah orang pertama yang melukiskan tata surya seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, yang ketiga adalah Tycho Brahe sekitar tahun 1546 Masehi sampai 1601 Masehi adalah seorang bangsawan Denmark yang terkenal sebagai astronom atau astrolog dan alkimiawan. Tycho adalah astronom pengamat paling menonjol di zamannya pra-teleskop. Akurasi pengamatannya pada posisi bintang dan planet tak tertandingi pada masa itu. Yang keempat adalah Johannes Kepler sekitar tahun 1571 Masehi sampai 1630 Masehi. Adalah astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Ia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Kepler juga ahli optik dan astronomi. Penjelasannya tentang pembiasan cahaya tertuang dalam buku Supplemento Vitello Exploring the Optical Part of Astronomy. Ia orang pertama yang menjelaskan cara kerja mata. Selanjutnya adalah zaman modern. Zaman modern ini dimulai sejak abad 14 Masehi. Zaman ini juga dikenal sebagai masa rasionalisme yang tumbuh di zaman modern karena munculnya berbagai penemuan ilmu pengetahuan. Tokoh yang menjadi pioner pada masa ini adalah Rene Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, dan J.J. Thomson. Selanjutnya adalah zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di zaman ini. Bidang fisika menjadi titik perkembangan ilmu pada masa ini. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Pada zaman ini terdapat 3 tokoh ilmuwan yang terkenal. Yang pertama adalah Albert Einstein sekitar tahun 1879 Masehi sampai 1955 Masehi. Dia adalah ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas. Semenjak tahun 1905 Masehi sampai 1917 Masehi. Yang kedua adalah Erwin Schrödinger sekitar tahun 1887 Masehi sampai 1961 Masehi. Dia adalah fisikawan Austria. Selama Perang Dunia Pertama, ia menjadi perwira artileri. Setelah perang ia mengajar di Zurich, Swiss. Di sana ia menangkap pengertian Louis Victor Pierre Raymond de Broglie yang menyatakan bahwa partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang dan mengembangkan pengertian itu menjadi suatu teori yang terperinci dengan baik.
Yang ketiga adalah Werner Heisenberg sekitar tahun 1901 Masehi sampai 1932 Masehi, ahli teori subatom di Jerman. Heisenberg merupakan salah satu penyumbang besar ilmu fisika pada abad ke-20. Pada tahun 1920, ia memasuki Universitas Munchen untuk belajar matematika. Namun, guru matematikanya tak mengizinkannya pada seminar lanjutan, maka ia berhenti. Lalu kemudian ia pindah ke fisika. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu dalam agama Islam. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran atau ulum Al-Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara memahami Al-Quran meliputi ilmu tafsir atau ilmu tentang interpretasi Al-Quran, kemudian ilmu asbabun nuzul atau ilmu yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Kemudian ada ilmu Makiyah wal Madaniyah, ilmu tentang ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Kemudian ada ilmu Nasikh wa Mansukh atau ilmu tentang pembatalan hukum yang terdapat dalam teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah ilmu hadis atau ulum hadis. Ilmu ini terdiri atas dua bidang ilmu, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang ketiga adalah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar keimanan kepada Allah. Ilmu ini disebut ilmu kalam karena para ahli ilmu ini pada masa dahulu banyak menggunakan kata-kata atau perdebatan untuk mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing. Kemudian yang keempat adalah filsafat Islam. Filsafat ini baru muncul pada masa dinasti Umayyah. Kemudian berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Yang kelima adalah ilmu akhlak dan tasawuf. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat terpuji dengan cara untuk memilikinya, serta mempelajari tentang sifat-sifat tercela dan cara-cara untuk menghindarinya. Sedangkan ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga diartikan mengambil jalan hidup secara zuhud, yakni menjauhkan diri dari gemerlapnya dunia dengan segala bentuknya, disertai dengan pelaksanaan berbagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang ketujuh adalah ilmu usul fikih dan ilmu qawaidul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan sebagai metodologi untuk memahami atau memperoleh hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Pokok bahasan dalam usul fikih adalah dalil-dalil syara' secara garis besar yang di dalamnya terkandung hukum-hukum secara garis besar pula. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah ilmu sejarah Islam. Ilmu sejarah Islam adalah ilmu yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Islam sejak pertama kali kedatangannya Islam atau bahkan sejak menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Penyampaian perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah penyampaian perkembangan ilmu zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales. Kemudian yang kedua adalah penyampaian perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam.
Pada masa kejayaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Yang ketiga adalah penyampaian ilmu pengetahuan zaman Barat. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma, bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Zaman ini juga merupakan penyempurna kesenian dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, Leonardo da Vinci. Yang keempat adalah kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern itu era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Sedangkan zaman kontemporer memfokuskan perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Yang terakhir adalah manfaat berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan Yunani. Pola pikir yang berkembang di Yunani pada mulanya berupa pola pikir mitosentris atau mitos, di mana masyarakat sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan suatu fenomena alam. Namun, seiring berkembangnya waktu dengan pengenalan filsafat dan ilmu pengetahuan, pola pikir tersebut mengalami perubahan dari mitosentris menjadi logosentris. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan Islam. Sejarah awal tumbuhnya ilmu dalam Islam adalah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu perintah membaca dari kata Iqra yang berarti bacalah. Lahirlah makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama tersebut menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.